Jakarta. Oh my God. Holy smokes. This mosque went under years ago. Ini adalah pemandangan di wilayah pesisir Jakarta yang diabadikan oleh BBC pada tahun 2019 lalu. Jika melihat kondisi di pinggiran kota seperti ini, tentu banyak pertanyaan akan terbersit terkait masa depan Jakarta. Pasalnya, sebelum-sebelumnya, para ahli memprediksi Jakarta akan tenggelam pada tahun 2050. Bahkan yang terbaru, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memprediksi Jakarta akan tenggelam dalam 10 tahun mendatang. What happens? What happens in Indonesia if the projections are correct? That in the next 10 years they may have to move their capital because they're going to be underwater. Tentu pertanyaannya adalah mengapa hal ini bisa terjadi? Well, jawabannya adalah karena persoalan penurunan permukaan tanah. Rata-rata penurunan permukaan tanah di Jakarta mencapai 6 cm per tahun. Di beberapa wilayah bahkan ada yang mencapai 25 cm per tahun. Selain itu, ada efek dari pemanasan global yang juga menghantui, di mana permukaan air laut diprediksi akan naik 25 hingga 50 cm per tahun di tahun 2050. Nyatanya ada persoalan lain yang menjadi akar masalah ini, yakni terkait tata kelola penggunaan air tanah yang disebut-sebut berkontribusi pada masalah penurunan permukaan air tanah tersebut. Dan kalau bicara soal penggunaan air tanah, maka ada persoalan terkait ketersediaan air bersih. Katakanlah dengan menggunakan pipa yang belum terpenuhi di Jakarta. Lalu seberapa pelik persoalan tenggelamnya Jakarta ini dan mungkinkah ini justru menjadi peluang bagi para insinyur Indonesia untuk merencanakan pembangunan kota ala Amsterdam dan Rotterdam yang notabene ada di bawah permukaan laut? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaftar jadi member Pinter Politik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini. Dan buat yang berminat untuk membeli ebook Pinter Politik, jangan lupa kunjungi toko Pinter Publishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online lain kesayangan kalian. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi ya. Back to the video, mari kita mulai. Penyebab penurunan permukaan tanah Jakarta memang terkait dengan tingkat konsumsi air tanah yang tinggi. Geliat ekonomi dan makin besarnya populasi memang membuat masyarakat lebih banyak memilih menggunakan air tanah. Gedung-gedung tinggi di Jakarta pun tidak sedikit yang masih menggunakan air tanah. Pasalnya, layanan air pipa hingga saat ini belum memadai bagi seluruh masyarakat Jakarta. Data dari Pamjaya menyebutkan bahwa pada tahun 2017 baru 59,4% warga Jakarta yang terlayani air pipa. Jumlah ini naik dari 44,5% pada tahun 1998. Artinya selama hampir 20 tahun kenaikan pemenuhan air pipa bagi masyarakat Jakarta hanya naik 14,9%. Padahal kalau melihat target dalam kontrak pelayanan air pipa di Jakarta pada tahun 2023, layanan tersebut sudah harus dinikmati oleh 82% masyarakat ibu kota. Selain itu, data dari Pamjaya juga menyebutkan bahwa tingkat kebocoran air di Jakarta mencapai 44,3%. Konteks ini juga semakin pelik karena adanya masalah privatisasi air di Jakarta yang telah terjadi sejak era-era akhir pemerintahan Soeharto. Tulis di kolom komentar ya kalau kalian ingin kita bahas soal masalah ini secara detail. Intinya, meminjam kata-kata Oke Bradbar dalam artikelnya untuk buku A World of Water, masalah air di Jakarta sangat kompleks yang kemudian berujung pada persoalan penurunan permukaan tanah ini. Terkait penggunaan air tanah, sejauh ini memang Gubernur Anies Baswedan telah mengeluarkan keputusan Gubernur nomor 279 tahun 2018 yang mengatur pembentukan tim pengawasan terpadu terkait penyediaan sumur resapan dan instalasi pengelolaan air limbah serta pemanfaatan air tanah di bangunan gedung dan perumahan.
Namun nampaknya hal ini belum akan mendatangkan penyelesaian yang signifikan. Pasalnya, kalau berkaca dari kota lain di dunia, misalnya Tokyo, untuk menyelesaikan isu penurunan permukaan tanah ini melibatkan aturan yang benar-benar serius. Buat yang belum tahu, sejak tahun 1920-an, Tokyo telah mengalami penurunan permukaan tanah. Hal ini kemudian yang membuat pemerintahnya mengeluarkan aturan tegas pembatasan penggunaan air tanah. Pada saat yang sama, pemerintah juga memperbaiki penyediaan air bersih lewat jalur-jalur pipa. Kalau lihat data sekarang, beberapa chart bahkan menyebutkan bahwa Tokyo menggunakan 0% air tanah. Yes, 0% alias tidak ada lagi. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Jakarta? Well, pertama memang harus ada pembenahan sistem penyediaan air pipa di Jakarta. Kalau sudah ada air pipa, maka masyarakat tentu bisa diarahkan untuk tidak lagi menggunakan air tanah. Konteks pengarahannya mungkin bisa berupa bentuk aturan yang lebih tegas dan punya kekuatan hukum mengikat. Tapi bagaimana kalau hal itu tidak bisa dilakukan? Well, kalau itu yang terjadi, maka kita butuh memikirkan cara bagaimana membendung laut. Yes, membendung laut. Entah itu dengan cara membangun tembok laut raksasa alias giant sea wall atau model pendekatan pembangunan yang lainnya. Bisa saja nanti Jakarta jadi kayak Amsterdam atau Rotterdam di Belanda, kan keren juga. Solusinya memang ekstrim sih, tapi ini akan jadi tantangan besar bagi para insinyur Indonesia untuk membuktikan diri. Apapun itu yang jelas, masalah-masalah yang terjadi di Jakarta ini mau tidak mau membuat kita harus makin kuat bicara soal isu lingkungan di level kebijakan politik. Harus diakui, isu lingkungan di Indonesia itu seperti anak tiri yang karena persilangan kepentingan antara politisi dan kelompok bisnis membuatnya jadi terpinggirkan. Logika hijau atau lingkungan belum mendapatkan ruang yang besar dalam diskursus perpolitikan kita. Gak sampai harus mendirikan partai politik khusus dengan sebutan partai hijau juga gak apa-apa sih. Asalkan partai-partai politik yang ada punya konsen terhadap isu ini. Soalnya bicara isu lingkungan adalah bicara tentang masa depan. Memang ada kepentingan bisnis juga di dalamnya, tetapi setidaknya ada konsen terhadap keberlanjutan peradaban manusia. Joe Biden setidaknya telah memberikan pesan penting bahwa kalau tata kelola air di Jakarta tetap kacau balau, jangan heran kalau 10 tahun lagi kita akan benar-benar tenggelam. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya 10 tahun lagi Jakarta akan benar-benar tenggelam? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan dan pakai masker kalau keluar rumah. Jika kalian punya saran atau masukan, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, serta kunjungi pinterpolitik.com untuk dapatkan berbagai artikel dan analisis keren seputar politik terkini. See you guys next time. Bye!